Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Baik, alhamdulillah. Sudah siap belajar? Ya, berarti kalau sudah siap belajar, semua peralatan belajarnya ada di atas meja. Alat tulis termasuk HP-nya, ya. Sudah, silakan disiapkan dulu. Tasnya boleh diletak di belakang kursi atau di dalam meja. Sudah? Sudah. Kemudian silakan amati sampah di sekitar kalian. Ada sampah tidak? Di dekat tempat duduknya. Kalau ada silakan dibuang dulu keluar. Ada? Sudah bersih? Sudah siap belajar? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas mohon dipimpin doa terlebih dahulu. Para kawan-kawan pengusaha pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, kita absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada anak ibu yang tidak masuk sekolah? Tidak, semuanya masuk, berarti ada lengkap. Ada lengkap. Sudah ada lengkap ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Perubahan lingkungan. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu perubahan lingkungan? Ya, Afifah, ya. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan, pengaruh pengurangan fungsi dari suatu komponen yang bisa menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem. Ya, bagus ya. Terus selain pengertian perubahan lingkungan, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan perubahan lingkungan? Ayo, ada yang ingat? Ya, dia. Alam, banjir, bumi, kafe. Kedua, faktor manusia. Ngomong sampah sembarangan, seperti pembungkus terlihat. Ya, bagus nggak ya? Jadi perubahan lingkungan itu faktornya bisa berubah karena faktor alam dan juga karena faktor atau ulah manusia. Salah satu contoh akibat atau ulah manusia adalah membuang sampah sembarangan. Nah, apakah anak-anak ibu yang ada di kelas ini sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah? Kira-kira kalau kita membuang sampah tidak pada tempatnya, apa yang terjadi? Saya Bu. Ya, Muhammad Alamsa. 1. Merusak pemandangan. 2. Mendatangkan bau yang tidak sedap. 3. Mendatangkan banjir. 4. Mendatangkan berbagai macam penyakit. Iya, jadi kalau kita membuang sembarangan, ada beberapa dampak yang dapat berakibat kepada kita. Di antaranya yang sudah disebutkan dengan Alamsa tadi, bahwa kalau membuang sampah sembarangan, yang pertama dapat merusak pemandangan. Kamu misalnya kalau kalian sudah jajan misalnya bekasnya dibuang sembarangan di depan kelas atau di dalam kelas, apa yang terjadi? Merusak pemandangan, ya kan? Enak tidak melihat lingkungan sekitar berserakan? Tidak. Kemudian selain merusak pemandangan, juga dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya dapat mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, karena kalian sebagai generasi penerus, generasi yang terdidik, mari kita jaga lingkungan kita dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Kemudian dalam materi pencemaran lingkungan ada beberapa tujuan pelajaran yang harus kalian capai. Ini bisa dilihat di depan. Nah, tujuan pelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari materi pencemaran lingkungan
lingkungan adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dengan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai jenis pencemaran lingkungan dengan selanjutnya yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan solusi terkait penyebab pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan manusia dari kehidupan kita. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok dan juga presentasi terhadap pemecahan masalah yang akan ditampilkan nanti. Nah, namun sebelum kita ke kegiatan inti, untuk melihat sejauh mana materi pencemaran lingkungan telah kalian ketahui, silakan keluarkan HP-nya ya. Ibu akan memberikan soal pre-test terlebih dahulu. Di grup kelas. Sudah ada belum? Sudah. Iya. Ada? Iya, langsung diisi. Jangan lupa kasih namanya dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit lah ya. Bisa semua mengakses? Sudah? Ya, ada 10 soal kan? Ya. Sudah nak? Belum? 3 menit lagi ya. Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah boleh dikirim. Sudah? Kalau sudah, silakan. Sudah. Ya. Sudah. Yang sudah boleh dikirim. Sudah. Yes. Boleh. Iya, Yang lain nak? Sudah? Ini sudah kan? Bisa? Sudah. Sudah?
Sudah semua? Sudah? Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini itu ada beberapa gambar ya. Silakan diamati dan dicermati dulu. Ini gambar apa? Sampah di mana ini? Kalau ini? Di laut. Sampah. Ini? Kenal tidak dengan sungai ini? Kenal di mana ini? Ya, di dekat. Iya, dekat. Dekat desa kita ya. Ada yang tidak kenal? Yang sering lewat ke sini kan? Sering. Ini? Ada apa dengan pabriknya? Ini? Nah, kalau ini kenal tidak? Apa ini? Sampah di mana ini? Di dekat pantai. Masa tidak kenal? Jadi dari beberapa gambar ini tadi, silakan kalian temukan masalahnya nak ya, nanti diskusikan dengan kelompoknya. Sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Tiga, empat, semua kelompok sudah dapat RKPD semuanya? Sudah. Ya, silakan cermati gambar yang ada di depan tadi, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian permasalahan apa yang ada. Kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya masing-masing. Karena ada petunjuknya. Dia jawab soal yang ada di LKPD. Sudah ada pertanyaan tidak mengenai tugas LKPD-nya? Tidak? Iya. Jadi untuk menjawab daripada permasalahan yang ada, kalian boleh cari sumbernya dari buku paket, boleh juga dari link YouTube yang dibagikan di grup kelas, atau boleh juga cari di sumber lain yang relevan, atau misalnya boleh dari artikel dan lain sebagainya. Oke, silakan didiskusikan. Jadi dalam diskusi nanti semuanya Ibu harap aktif dalam diskusi, karena Ibu akan menilai sikap ataupun keterampilan kalian nanti dalam presentasi. Ya. Nah, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, silakan didiskusikan dengan anggota kelompok. Nah, silakan
Untuk link bentuknya sudah dibagikan di grup kelas. Sudah ada dong? Untuk yang inisiatif boleh scan barcode-nya di luar. Kami di pucuk. Logo kanan. Apa masalahnya? Apa? Bentar. Ya. Ukuran faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan akibat polusi udara. Nomor satu ini pada gambar tersebut. Ini nanti dituliskan kemudian mulaikan berapa negatifnya ya dari tulisannya. Artinya bagaimana supaya kamu dari gambar ini dituliskan di rumah. Ya, paham ya? Silakan di Sudah ada lagi yang mau bertanya? Ya. Ya. Apa masalahnya? Silakan diteruskan. Sudah tadi kan? Apa tadi? Si cahaya. Jadi pada gambarnya ini kan adalah fungsi cahaya. Jadi kira-kira faktor penyebab fungsi cahaya apa nanti didapatkan. Kemudian apa lagi? Dampak negatif dari polusi cahaya. Dampaknya terakhir bagaimana upaya mengatasi polusi. Paham ya? Boleh cari dari sumber berbagai sumber ya, boleh dari artikel, dari internet, tidak mesti dari Pencemaran kelompok lain. Untuk diskusi, ibu kasih waktu 2 menit ya untuk diskusi kelompok, karena nanti ada presentasi. Ada sudah apa nak permasalahan di kelompok ini? Lihat berdasarkan gambar. Jadi
Kelompok 2 masih dapat ya permasalahannya. Mana? Gimana buangnya? Di tanah di semua? Sudah ketemu di tadi ya? Apa mintaannya? Lagi dicari? Nah, apa saja faktornya, faktor penyebabnya? Sudah ada yang nulis? Coba ditulis. Iya. Yang kelompok presentasi. Oh, jadi sesuai dengan pertanyaannya. Artinya faktor yang menyebabkan perubahan suara tadi. Ya, seluruhnya ini ya. Silakan aktif dalam diskusi. Silakan untuk masalahnya kira-kira solusinya apa saja itu didiskusikan di bawah. Iya.
Sudah, gimana? Yang apanya yang sedang duduk sekarang? Dampak negatif dari apa sih? Ya. Mungkin ada masukan dari kawan-kawannya, nah? Sama mungkin dari yang kawannya. Dampak negatif bagi siapa? Ya, Sama kan? Dampak negatif. Ya, yang kesimpulan di nanti bagi tugas ya semuanya menggunakan tugasnya. Ya, tuliskan dulu bagi ya, bagi-bagi juga kan saya. Ya, semuanya bagi. Udah
Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi Sudah pernah? Sudah, Bu. 5 menit lagi ya. Kita simpan di paling ada 5 menit. Paling bawah. Iya. Tiga kesimpulan, ya. Kanako.
Bebas kita. Sudah belum, Nak? Sudah. Yang lain sudah semua? Belum? 5 menit lagi ya.
Ya. Sudah semuanya? Sudah. Ini kakak berdua itu kelompok 1 sudah nak? Sudah. Kelompok berapa lagi belum? Sudah semua. Kalau sudah siap-siap untuk presentasi nak. Oke Bu. Sudah? Kalau sudah, silakan siap-siap kelompok 1 ya. Siap? Siap. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Yang lain nanti silakan disimak presentasi dari kelompok 1. Ya, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mika telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil presentasi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aziza Nugara sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Syafi Anggreni, Renki Romadula, Afifah Fianisa, Ina Feni Cartika. Imam Maruki. Baiklah, soal yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Frankie. 1. Pencemaran lingkungan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jawabannya, pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dan yang kedua akan simak ya. Dan gambar yang ditampilkan oleh guru, uraikanlah faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan: limbah industri, limbah rumah tangga atau limbah cair seperti sisa mandi, sampah padatan seperti plastik, gelas, kaleng, batu baterai, sampah cair seperti deterjen, dan sampah organik seperti sisa-sisa makanan dan sayuran.
3. Uraikan menurut pendapat kamu dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, antara lain 1. Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. 2. Air menjadi sarang dan menyebabkan penyakit. 3. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. 4. Air sebagai media hidup faktor penyakit. Dan yang keempat akan diucapkan oleh Ibu. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari permasalahan tersebut? Melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, dan menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, dan memasuki sesi tanya jawab kepada teman-teman kami persilakan. Ya, kepada kelompok lain ya, silakan menanggapi dari presentasi kelompok 1. Ada? Ada yang ingin bertanya atau sudah jelas semua? Ya, berapa itu? 5. Ya, kenal dirinya dari kelompok apa? Perkenalkan, nama saya menyampaikan saya bertanya. Apa yang terjadi jika manusia, hewan dan tumbuhan diberi air yang tercemar? Baiklah, pertanyaan dari Mina akan kami diskusikan terlebih dahulu. Beri contoh ya. Apa yang terjadi jika manusia diberi apa saja? Apa yang terjadi jika manusia, hewan dan tumbuhan diberi air yang tercemar? Iya. Baiklah, pertanyaan dari Yovina akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan, apa yang terjadi jika manusia, hewan, dan tumbuhan diberi air yang tercemar? Jawabannya, pencemaran air dapat menyebabkan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak mampu bertahan hidup. Air yang tercemar jika dikonsumsi oleh hewan, maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Begitupun juga pada manusia dan tumbuhan. Contoh penyakit yang diderita manusia jika mengonsumsi air yang tercemar: 1. Kolera, 2. disentri, 3. diare, 4. hepatitis A, 5. keracunan timbal, 6. polio, 7. trachoma. Ya, bisa diterima tadi nggak? Bisa nggak? Atau ada yang dipahami mungkin? Bisa ditanya kembali? Ya. Sudah jelas? Jelas. Ya. Yang lain mungkin dari kelompok lain? Ya. Sudah jelas semua? Ya. Sudah? Sudah jelas semua? Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh guru saya, yaitu Sylvia. Jadi, kesimpulannya adalah pencemaran merupakan suatu hal yang telah lama menjadi permasalahan bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Pencemaran terhadap lingkungan dapat menyebabkan dampak yang membahayakan bagi lingkungan sekitar. Dan hendaklah kita sebagai anak muda membuang sampah pada tempatnya. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika kami ada salah kata, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Kita kasih apa dulu buat kelompok 1. Jadi untuk pertanyaan dari apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi air yang tercemar? Apa tadi? Dapat menyebabkan beberapa penyakit. Salah satunya
dan berbagai jenis penyakit lainnya. Maka dari itu, apa misalnya tadi kita sebagai atau kalian sebagai generasi muda harus menjaga lingkungan agar tetap bersih. Salah satunya dengan tidak membuang sampah di sungai atau sembarangan. Untuk kelompok selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Mika telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk kami menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan saya Jessica Sapintri sebagai moderator kelompok 2. Saya Viola Nopriani. Saya Faisal Saputra. Saya Arvin Amri. Saya Eni Kalausia Putri. Saya Yeni Fajar. Dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Viola. Dari gambar di atas, pembuangan sampah sembarangan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan banyaknya penyakit. Faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah pembuangan sampah sembarangan, rusaknya pemandangan, dapat mengakibatkan bau yang tidak sedap, disebabkan oleh limbah organik dan anorganik, limbah pertanian. 3. Dampak negatif bagi kesehatan, menyebabkan penyakit, kelelahan, sakit kepala, mual dan muntah, sakit pada dada, ruam pada kulit, iritasi mata, kanker, kerusakan ginjal dan hati, sesak napas. 4. Solusi untuk pencemaran tanah antara lain: 1. Menghindari aktivitas berlebihan. 2. Pencucian tanah. 3. Berhenti membuang sampah di tanah dan membuang pada tempatnya. 4. Mengurangi barang kemasan. 5. Bioremediasi. 6. Berkebun organik. 7. Kurangi barang kemasan. 8. Melakukan daur ulang. Baiklah, yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Iya, saya kenalkan teman-teman izin bertanya. Ya, namanya dulu. Saya dari sini kenalkan kalian dari kelompok 4 izin bertanya. Bagaimana peran kalian dalam mengurangi polusi tanah yang terjadi? Baiklah, pertanyaan dari Novi akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Usaha mengatasi pencemaran tanah: 1. Melakukan daur ulang sampah anorganik seperti plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Tidak membuang sampah deterjen ke tanah atau saluran air. Sebaiknya limbah deterjen ditampung dalam bak penampungan untuk dilakukan pengendapan, penyaringan, dan penyerbukan. Apakah bisa
dipahami? Ya, nak, yang nanya tadi apa bisa dipahami? Bisa. Yang lain tidak dari kelompok lain, kelompok 1, kelompok 5, sudah 4, sudah jelas semua dari kelompok 2? Sudah. Kalau masih ada yang kurang boleh ditanyakan ya. Baik, yang selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Aditya Fajar Ramadan. Kesimpulan, kemarin lingkungan adalah kontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas gradasi ekosistem biotik. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum. Udah. Jadi dari presentasi kelompok 2 tadi dapat kita ambil kesimpulan salah satu cara mengatasi pencemaran tanah adalah dengan atau menanggulanginya dengan cara mendaur ulang sampah organik. Contohnya apa? Contohnya plastik, kaca, karet, dan lain sebagainya. Silakan kelompok selanjutnya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya Muhammad Asriel Rahman sebagai moderator dari kelompok 3 dan rekan-rekan saya Firmaili, Nuzamila Kamila, Belinda Ramadhani, Kaisa Nabila. Pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Kikin Maili. Pencemaran lingkungan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Pencemaran yang terjadi adalah polusi udara akibat asap pabrik yang dilakukan oleh manusia. Ini merupakan contoh pencemaran lingkungan yang tidak baik untuk lingkungan. Pembahasan kedua yang akan dibacakan oleh Yoza. Dari gambar yang ditampilkan oleh Bruno, uraikan faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut. 1. Tanah longsor, faktor alam dan manusia. 2. Banjir, faktor alam dan manusia. 3. Limbah sampah, faktor manusia. 4. Pencemaran udara, faktor manusia. Pembahasan ketiga yang akan dibacakan oleh Belinda. Belinda, silakan. Uraikan menurut pendapat kamu dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. 1. Mengganggu jalannya oksigen di dalam darah. 2. Penyakit asma. 3. Gangguan mata. Dan 4. Batuk. Dan pembahasan yang keempat yang akan dibacakan oleh Keisha. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari pembesaran tersebut? A. Menggunakan masker bila berada di luar ruangan. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Menanam pohon. D. menguji produk daur ulang. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Iya, nak, dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Beda Putra dari kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 3. Apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi pencemaran udara? Apakah bisa diulangi? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau menanggulangi pencemaran udara? Baiklah, kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Menggunakan masker medis bila berada di luar ruangan. 2. Mengurangi aktivitas di luar ruangan terutama saat lalu lintas sibuk. 3. Meningkatkan daya tahan tubuh. 4. Bila keluar ruangan, hindari jalan ramai dan macet. 5. Hindari membawa bayi dan anak-anak di luar ruangan. 6. Memilih tempat tinggal di luar perkotaan atau pinggiran kota. 7. Tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 8. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki atau roda inline di kantor. 9. Tanami pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan. 10. Memperhatikan penggunaan kendaraan bermotor. 11. Isi kaki ringset tas kendaraan dingin. Apakah bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kian. Oleh Kian, saya persilakan. Kesimpulan. Pencemaran udara adalah sebuah pencemaran yang terjadi di udara, dan pencemaran udara juga akan mengganggu kesehatan manusia dan juga aktivitas manusia, sehingga kita semua harus mencegah apa saja yang membuat udara tercemar. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok. Selanjutnya kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada UPK yang telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Bersama anggota saya, Muhammad Alamsah. Putri Rahmalia, Sirip Nilai Aisyah Romaini, Alwi Alanda. materi pertama akan dibacakan oleh Alam. Novi. Cermatilah gambar di atas secara seksama, kemudian analisalah pencemaran lingkungan yang ada terjadi pada gambar tersebut. Polusi suara atau pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. 2. Dari gambar yang ditampilkan oleh gurumu, uraikan faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut. Perubahan akibat polusi suara kendaraan sehingga menyebabkan seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 perubahan lingkungan. 3. Uraikan menurut pendapat kamu dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. 1. Gangguan pendengaran. Pendengar suara bising dalam waktu lama akan merasa menghancurkan rambut-rambut kecil pada rambut siput atau koklea di dalam organ pendengaran. 2. Gangguan tidur. Suara yang bising membuat Anda sulit tidur, nyenyak, dan bahkan bisa mengganggu siklus tidur normal. 3. Penyakit jantung merupakan suatu kondisi saat denyut jantung tidak beraturan dan seringkali menjadi cepat. 4. Daya tahan tubuh melemah. Suara bising dapat memicu tubuh untuk menghasilkan lebih banyak hormon. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari permasalahan tersebut? 1. Pakai pemadam suara. 2. Pakai barang elektronik secara bijak. 3. Pilih suara-suara yang menenangkan. 4. Lakukan relaksasi. 5. Lakukan perubahan yang lebih besar.
Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari berapa? Kelompok yang maju. Saya mau bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran suara? Iya. Baiklah, pertanyaan dari Ricky yang akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. 1. Pakai peredam suara. 2. Pakai barang elektronik secara bijak. 3. Pilih suara-suara yang menyenangkan. 4. Lakukan relaksasi. 5. Lakukan perubahan yang lebih besar. Baiklah, Ya sudah. kesimpulan akan disampaikan oleh Alpi. Yang lain tidak ada yang mau bertanya lagi. Siapa tahu masih ada. Udah? Ya, udah. Silakan lanjutkan kalau tidak ada. Saya akan membacakan kesimpulan dari pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengganggu ketentraman makhluk hidup di sekitarnya. Standar polusi suara tidak dapat ditentukan oleh suatu tertentu atau selama dianggap mengganggu, suara tersebut dapat dikategorikan ke dalam polusi suara. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok tadi, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran suara adalah menggunakan barang elektronik secara bijak. Contohnya apa? Misalnya kalian di rumah mau nonton televisi, ya suaranya cukup terdengar di ruang kalian saja lah ya. Tidak usah dengar sampai 4 atau 5 buah tetangga kalian. Siapa tahu mereka tidak butuh siaran itu ya kan? Ya, jadi sesuaikan atau gunakanlah barang-barang tersebut dengan bijak. Selanjutnya kelompok lainnya. Kelompok 5 kelompok lagi berarti? Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada guru pembimbing Ibu Mika yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fadla. Saya Aldo Sumba. Saya Eko Sumanda. Saya Riana Yani. Saya Salva Jaya. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Pencemaran cahaya atau sinar cahaya yang dinilai dapat sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu-lampu. Intensitas tinggi dari cahaya tersebut akan membuat langit malam menjadi terang sehingga mengganggu ekosistem. 2. Faktor apa yang menyebabkan perubahan lingkungan pada gambar tersebut? Polusi cahaya disebabkan oleh sistem pencahayaan yang salah arah, kelebihan, tidak efisien atau tidak perlu. 3. Uraikan menurut pendapat kamu dampak yang negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan dari polusi cahaya. Dampak negatif polusi cahaya bagi kesehatan. 1. Retina mata manusia sakit, mengamati benda-benda langit. 2. Rusaknya siklus alami tubuh manusia. 4. Bagaimana upaya kamu untuk mengatasi pencemaran dari permasalahan polusi cahaya?
4. Cara mudah penanggulangan polusi cahaya. 1. Mulai dengan gelap alami. Hanya tambah lampu untuk kebutuhan tertentu. 2. Gunakan pengatur pencahayaan kita. 3. Pastikan cahaya dekat tanah, terarah dan terlindungi. 4. Gunakan pencahayaan dengan intensitas rendah. 5. Gunakan pembukaan yang tidak memantulkan cahaya atau gelap. 6. Gunakan cahaya dengan menggunakan filter atau berwarna biru, gelombang violet dan ultraviolet. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, silakan Nak. Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Iya. Kenalkan, nama saya Yozana Kamila. Saya ingin bertanya, mengapa polusi cahaya sering terjadi di daerah perkotaan? Apa solusi untuk mencegah polusi cahaya? Mengapa cahaya sering terjadi di kawasan perkotaan katanya Nek? Dan apa solusi apa? Ya, untuk mencegah polusi tersebut. Silakan diskusikan lebih dahulu Nak ya. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 kami akan diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dibacakan oleh Regina. Pada Regina, saya persilakan. Mengapa polusi cahaya sering terjadi di daerah perkotaan? Polusi cahaya didefinisikan sebagai kondisi cahaya buatan atau cahaya artifisial yang berlebihan. Hal ini terkait erat dengan meningkatnya penduduk perkotaan yang diiringi meningkatnya cahaya artifisial di luar rumah yang tidak perlu dan tidak ditutupi, sehingga menyebabkan terjadinya polusi cahaya. Apa solusi untuk mencegah polusi cahaya? Cara mencegah polusi cahaya dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya hanya saat diperlukan. Dipastikan cahaya yang digunakan tidak berlebihan. Lalu arahkan lampu hanya pada tempat ruang dituju untuk diterangi dan gunakan jenis lampu yang dianjurkan untuk mencegah polusi cahaya. Baiklah, sekian jawaban dari kami. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Aldo. Kesimpulan, pencemaran cahaya diakibatkan karena cahaya atau tidak cahaya dinilai sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan. Ada yang mau presentasi? Sudah semua? Sudah. Jadi terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Jadi pada materi hari ini kita tadi telah membahas tentang pencemaran lingkungan. Ada berapa jenis tadi Nak? Ada 5 jenis. Ada pencemaran tanah, pencemaran air, udara, cahaya, suara. Juga jikalau lingkungan kita tercemar, maka dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Jadi makanya kalian sebagai generasi terdidik silakan jadi mulai dari diri kita sendiri ya, kita sayangi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada pertanyaan tidak untuk materi hari ini? Apa sudah jelas semuanya Nak? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 5? Mungkin? Sudah jelas semua? Kelompok 1? Sudah Bu? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ada soal refleksi. Silakan buka grup kelasnya masing-masing. Linknya Ibu bagikan di grup. Refleksi. Sudah? Ibu kasih waktu karena soalnya cuma 5 menit. Apa?
cuma 5 buah, nah ya, jadi kasih waktu 2 menit. Silakan diisi ya. Iya, ada 5. Bisa semua buka linknya? Tinggal jawab ya. Sesuai dengan perasaan anak-anak ibu sekalian sekarang. Ya. Jangan lupa kasih nama. Sudah, silakan dikirim kalau sudah. Kelompok 4, mana yang 4? Sudah, Nak? Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah semua? Aku kiri tinggal lagi. Sudah? Mau rusak? Sudah, Nak? Sudah. Sesuai dengan ini ya, dengan perasaan sekarang. Ya? Sudah? Sudah. Nah, sekarang karena tadi diskusi sudah, kemudian presentasi sudah, kira-kira kesimpulan dari materi kita hari ini kelas, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, boleh. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dari atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Ya, bagus ya, Kak ya. Kemudian selain dari pengertian pencemaran lingkungan, apalagi yang dapat disimpulkan pada materi hari ini? Udara yang menyebabkan kebakaran hutan, asap pabrik, asap kendaraan, asap bakaran sampah, rokok. Pencemaran air yang menyebabkan karena limbah plastik, sampah, bahan peledak dan racun. Pencemaran tanah yang menyebabkan karena sampah, tanaman, dan bahan radioaktif. Ya. Karena cahaya atau sinar cahaya yang dinilai sebagai polutan utamanya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat Ya, jadi selain dari pengertian pencemaran lingkungan, kemudian ada juga jenis-jenis pencemaran lingkungan sudah disimpulkan oleh kawan-kawan kalian. Sekarang dampaknya kira-kira apa dampak dari pencemaran lingkungan? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, dapat mengganggu apa? Ya, bisa. Ya apa? Apa Nak? Pencemaran udara, 2 pencemaran air, 3 pencemaran tanah, 4 pencemaran suara, 5 pencemaran cahaya. Ya, terima kasih Nak ya. Jadi yang disebutkan dengan alasan tadi adalah jenis-jenis pencemaran. Apa dampaknya bagi kehidupan jika lingkungan kita tercemar? Dapat mengakibatkan apa? Apa Laura? Banjir ya, atau juga mengakibatkan berbagai penyakit. Jadi kira-kira masih ada tidak yang belum dipahami dari materi hari ini, Nak? Ya, sudah bisa dimengerti semuanya? Sudah. Ya. Iya. Ada yang ditanyakan tidak, Nak? Iya, Bu. Sudah bisa dimengerti? Sudah. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini tentang pencemaran lingkungan, jadi itu ada soal ya.
Jadi nanti bisa diketahui apakah memang sudah ada mengerti atau belum. Ya, sudah mengerti. Silakan, Ibu sudah bagikan di grup WA. Soal proses ya, soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sini. Ya. Di grup kelas. Sudah ada? Sudah? Prosesnya jangan lupa kasih. Jadi nanti Ibu bisa lihat bahwa nanti perbandingan antara nilai pretestnya dengan nilai proses. Berapa Hepti? Berapa? 3. Dua menit lagi nak ya? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah nak? Sudah kira? Kalau sudah selesai kirimkan aja. Bisa? Sudah? Belum. Nomor berapa lagi? Oke, sudah? Biasa? Renzo, sudah? Satu menit lagi ya. 1 menit lagi ya nak ya.
Ini sudah semua. Siapa lagi? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah silakan dikirimkan ya. Kalau sudah semua silakan HP-nya diletakkan terlebih dahulu. Kalau sudah. Nomor 1 sudah semua. Sudah nak? Sudah. Kalau sudah silakan diletakkan dulu pakainya. Kira-kira ada tidak yang ingin ditanyakan? Dari hari ini atau untuk berikutnya? Tidak ada? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang akan ditanyakan atau yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki submateri tentang limbah. Ya. Tentang limbah dan cara penanggulangan. Jadi nanti boleh cari atau baca di buku paket, boleh cari di internet, boleh nggak ya? Tentang limbah. Sudah paham untuk pertemuan berikutnya? Tidak ada lagi kendala kira-kira? Tidak. Berhubung hari ini waktunya juga sudah habis, saya. Jadi ketua kelas mohon dipimpin doa. Ya kawan-kawan, kita mengakhiri pembelajaran hari ini sampai bisa berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kesempatan hari ini nak ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.